Nih, Tang, kita udah ngomong-ngomong tentang anime, udah mula segala macam kan. Nah, ini kita masih ada waktu? Masih. Oke. Kita bahas masalah ini nih. Kan kita di Mata Batin kan punya bagian-bagian kayak cerita horor gitu kan. Oke. Nah, gue pengen tahu nih, lu punya pengalaman horor apa aja nih? Pengalaman horor ya. Kalau pengalaman horor, gue nggak punya banyak, tapi ada. Coba ceritain yang serem-serem aja, yang paling serem lah menurut lu. Beberapa cerita paling serem lah. Menurut gue dari beberapa cerita yang gue alamin, semuanya serem menurut gue. Jadi ya kan yang paling serem maksudnya. Enggak semuanya serem bro, sumpah. Yang gak ngotak gitu. Itu menurut gue benar-benar kayak, aduh, serem, sumpah. Serem. Oke, kayak apa nih? Cerita apa nih? Yang mana dulu nih? Ya bebas dong, bebas. Kan gue nggak tahu. Yang gue di SMA aja kali ya. SMA boleh. Ada apa tuh di SMA tuh? Ceritain. Gue kan dulu gue sekolah di salah satu madrasah di Bengkulu kan. Itu kejadiannya waktu gua kelas 3 SMA, waktu kelas 12. Itu kalau itu kelas 12 gua lagi mau latihan pensi bareng sama teman-teman. Teman-teman gua harus tampil pensi buat ujian praktek seni budaya, waktu itu harus tampil. Jadi gua di situ gue di situ pensinya mau nampil apa ya? Drama. Oh okay. Ya, jadi gue itu kelompok yang paling banyak. Gue di drama itu jadi latihan kan. Drama maling kundang kayak gitu. Gue latihan. Jadi latihan itu biasanya setiap hari Sabtu setiap hari Sabtu jam 4 sore kayak gitu. Balik sekolah itu kalau di sekolah gue itu kalau hari Sabtu itu jam 1 habis sholat zuhur. Nah jadi gue latihan mulai dari jam segitu, biasanya jam 1, jam setengah 2, jam 2 kayak gitu. Biasanya sampai asar, sampai jam 4, jam 5 kayak gitu latihannya. Udah gue latihan nih, udah berapa kali latihan sih. Terus di hari itu gue inget banget, biasanya gue latihan sama di rumah pelatih kan, rumah pelatih, jadi nggak di sekolah biasanya, jarang-jarang di sekolah. Nah hari itu nyoba di sekolah, di kelas gue sendiri. Jadi gue itu rame sih dalam kelas itu, mungkin lebih sih 12 orang apa 15 orang di kelas gue ya. Itu masih sekitar jam 3:30 kayak gitu, jam 4 habis asar lah kalau gue nggak salah, habis asar ya. Iya, habis asar. Gue latihan nih, awal-awal nggak ada apa-apa, biasa aja gitu kan. Awal-awal nggak ada apa-apa, biasa aja. Terus gue gue ingat banget di situ posisinya hujan deras banget, benar-benar deras kayak gitu. Terus gue dari kelas. Gimana ya gue gambarin kelas gue ya? Atau nanti aja ya itu kasih ilustrasi ya kayak gitu. Kan. Jadi ini gedung kelas gua nih. Nih bentar ya, aku pinjam ya. Ini gedung kelas gua. Itu HP. Enggak dong. Ini kan perumpamaan. Oh, perumpamaan. Oke. Tapi itu tetap HP. Iya. Misalnya ini gedung kelas gua. Ini kelas ini nih ada kelas gua, terus kelas agama, kelas IPA 6 sampai IPA 4 di sini. Oke. Di sini lorong dong di sini. Nah di sini gedung kelas lagi. Kelas lain lagi. Iya. Di sini ada kelas bahasa. Di sini toilet. Di sini kelas IPA 1 sampai IPA 3. Oke. Jadi kan di sini lorong loh. Iya, di sini lorong. Jadi pas gue tuh pengen kencing nih. Gue pengen kencing. Gue udah nyampe belakang kelas gue nih, udah di sini nih. Udah gue jalan dari sini ke sini kan. Udah dari sini ya? Iya, dari keluar dari kelas.
sini. Nah, Terus? terus gue pas udah nyampe situ kayak, aduh, panggil teman lah gitu kan. Oke. Gue panggil teman kayak gitu kan, gue ajaklah salah satu teman gue di situ. Gue namanya Wijaya. Oke. Ya. Jaya ya. Iya, Wijaya gitu kan. Gue bilang, balik lagi nih gue ke kelas. Jai, gue bilang, temenin gue yuk. Gue bilang kan, mana? Toilet, gue bilang kan. Pengen kencing, gue bilang kan. Kenapa lu minta temenin sama Jaya buat kencing? Gak tahu Pak, sumpah. Gue di situ benar-benar kayak takut kayak gitu. Bukan kayak, pokoknya perasaan gue nggak enak aja kayak gitu. Hujan deras juga gitu kan, jadi gue minta temenin. Jai, gue bilang kan. Yaudah, Jaya mau. Udah nih. Gue bilang tadi kan, kelas gue nih di sini ada gedung kelas lagi kan, ada WC kan di sini. Jadi posisi WC itu apa namanya itu? Ini kelas gue nih, belakang kelas gue ini kan kaca semua nih. Jendelanya kaca, jendela kaca, benar-benar kaca semua di daerah belakangnya itu. Terus gue toiletnya itu kayak yang toilet cowok. Dia pintu utama, terus dalamnya ada pintu lagi, baru toilet lagi, ngerti nggak lo? Ya, oke. Jadi pintu utama masuk lorong dulu kan? Lorong dulu dikit nih. Baru barisan toilet gitu kan? Iya. Tapi yang pintu utama ini sama toilet yang ini ada selurusan kayak selurusan, gitu. Oke. Ya, sejajar kayak gitu kan. Nah, gue di situ mikirnya, gue bilang kan, gue mikirnya ini kan orang udah pada balik kali ya. Udah sepi juga, jadi gue buka pintu utama. Gue buka nih pintu utama, nggak gue tutup. Gue buka pintu toilet, nggak gue tutup juga. Jadi ini gue benar-benar, jadi kayak nggak ada yang lu tutup pintunya. Iya, jadi kalau orang ada lewat di depan toilet itu kelihatan dong. Pasti ngelihat lu gitu. Ngelihat gue gitu. Nah, jadi posisinya gue kencing nih, gue berdiri di depan di pintu. Di dalam tapi di pintu yang toilet itu. Temen gue Wijaya di pintu utama, diri di pintu utama. Kencing di mana, Cok? Gue di WC-nya. Jaya nggak kencing. Wijaya nggak kencing, dia nungguin gue. Jadi Wijaya ngadap sono, gue ngadap sono juga. Jadi di pintu itu. Jadi pas gue kencing udah, gue mau siram. Pas gue nyiram tuh gue ngadap belakang nih kayak gini ke Wijaya gitu kan, sambil ngobrol. Pas gue ngeliat belakang nih, kan gue bilang tadi ini kelas, ini kaca kan. Samping gue itu ada kelas agama, jurusan agama. Di situ ada cewek berdiri, nggak pakai kerudung. Mukanya pucat, bener-bener ada. Kayak gue ngeliat gini, ngeliat gue kayak gitu. Dia segini lah kalau gue nggak salah. Dia badan sampai bawah nggak? Apa bajunya segini? Enggak, dia kelihatan cuma sini sampai sini. Gue kirain ada setan seksi kan, bajunya cuma segini kan. Yang kelihatan tuh cuma sampai dari ininya sampai dari kaca itu ya? Iya, dari kaca itu. Dari kaca itu. Jadi gue bener mukanya pucat, rambutnya lumayan panjang. Itu lu ngelihat jelas gitu? Jelas, tapi waktu gue ngeliat ini gue agak lama berhenti nih, kayak stuck gitu, kayak berapa detik gitu, 1 detik atau 2 detik itu. Gue langsung kayak ke depan kayak gitu kan, gue langsung siram. Terus gue nggak ngeliat lagi siram nih, iya gue bilang kan. Gue nggak ngeliat lagi ke situ, gue nunduk aja sampai itu. Dan lu nggak cerita ke Jaya ya? Belum waktu itu, gue belum cerita ke Jaya. Jadi gue balik ke kelas. Gue diam nih dulu nih sebentar. Gue bilang, gue ajak teman gue Wijaya itu ke kelas agama. Gue beraniin diri masuk ke kelas agama kan. Gue berdiri di tempat dia berdiri. Di sini gue bilang, dia ngeliatin gue tadi anjir gue bilang kan. Terus gue kayak merinding gue kan waktu itu kan. Jadi gue kayak kenapa ya gitu ya, siapa sih yang di sekolah madrasah, sekolah Islam kayak gitu yang berani nggak pakai kerudung kayak gitu kan, nggak pakai jilbab kayak gitu kan. Jadi gue balik ke kelas, gue bilang ke teman-teman gue, baliklah, gue bilang kan udah cukup lah latihannya. Kenapa? Kan kita baru mulai gitu ya kan. Gue bilang kan, apa balik aja. Gue sampai berantem sama teman gue yang cewek. Lu kenapa sih katanya?
pengen pulang, nggak apa-apa, gue pengen pulang aja, gue bilang kan. Terus kayak ya orang belum selesai latihan, ya udah lu aja yang latihan, gue bilang kan. Gue mau pulang, gue bilang kan. Dan gue nggak peduli sama omongan mereka, udah gue balik. Ternyata mereka ikut gue balik juga. Di parkiran gue cerita sama Wijaya bilang kan, gue tahu nggak gue ngeliat apaan tadi. Gue ngeliat itu apa namanya itu yang ada cewek berdiri di dalam kelas agama, ngeliatin kita tadi, bilang kan. Terus gue bilang kan, mungkin itu dia nyuruh balik kali ya, mungkin karena ribut juga sih menurut gue. Okay. Dan juga mungkin waktu itu udah asar kan, kita nggak pada sholat gitu kan, nggak pada ke masjid gitu kan, yang atau juga teguran juga. Itu sih menurut gue serem, yang benar-benar kayak ditongolin kayak gitu, diliatin itu jelas banget gitu ya. Ya walaupun cuma setengah badan ya, walaupun cuma setengah badan itu. Selebihnya gua kalau di madrasah itu ada, tapi kayak cuma di suara-suara doang gitu, dipanggil gua ada yang manggil gua tapi orang yang nggak ada gitu, cuma kayak gitu doang. Kejadian pas maghrib gitu. Yang paling serem ada. Apa tuh? Menurut gua ya, ini nggak ditongolin, nggak nggak diliatin, tapi serem. Tapi serem. Ini goib. Oke, gimana tuh? Goibnya itu kerasa banget. Bahkan sampai dia bisa chatan loh pakai HP gua. Jadi ceritanya itu ke kelas, mungkin ya itu udah kelas 12 kok. Udah kelas 12 juga. Jadi gue inget banget hari itu gue pulang gue memang pulang sekolah waktu itu udah pusing kepala gue, udah gak enak badan. Jadi gue balik sekolah, nganterin cewek gue dulu balik kan, nganterin cewek gue balik. Terus gue mantan gue sih, udah jadi mantan. Oke. Nganterin dia balik dulu, terus gue balik ke rumah. Gue inget banget itu posisinya jam 4:30 kurang lah. Di situ ada teman gue namanya Refki. Ya, Refki itu mau nginap di rumah gue karena posisi waktu itu bokap nyokap gue keluar kota, nggak ada orang di rumah. Jadi lo minta temenin gitu lah? Iya, gue benar-benar sendiri di rumah itu. Karena gue orangnya penakut kayak gitu kan, jadi gue minta temenin. Gue selalu kayak gitu dari SMP juga gue kayak gitu. Jadi pas gue chat Repki kan, dulu masih zaman BBM kali ya? Iya BBM. Gue BBM si Repki bilang kan, jadi nginep nggak? Gue bilang kan, jadi gitu ya kan. Gue main volley dulu katanya. Dia eskul volley kan. Gue main volley dulu katanya kan, latihan gitu kan. Oh ya udah oke, gue bilang kan. Nanti kabarin aja, gue bilang kan. Nanti kabarin aja. Oke, gue bilang kan. Terus pas udah itu, gue ingat banget 4:30 gue tidur. Gue ketiduran sih jatuhnya. Gue bangun itu udah 7:30 dan udah lewat Isya. Pas gue bangun itu cuma lampu kamar gue hidup nih. Lampu rumah lu mati semua, lampu mati kamar gue hidup, lampu jendela kamar gue kebuka. Terus pas gue keluar kamar, itu pintu samping, pintu belakang itu kebuka semua, lampu nggak ada yang hidup. Terus lampu nggak ada yang hidup, dan di situ kayak anginnya kencang kayak gitu. Untung nggak dimasukin maling ya. Iya, makanya gue nggak pikiran itu waktu itu. Lu tidur maksudnya jam 5 ya? Jam 5 kan? Setengah lima kan, masih sore banget. Iya. Lu baru bangun jam 7:30. 7:30 gue baru bangun. Itu kalau maling masuk udah habis rumah lu, yakin gua. Iya sih, gue juga kalau misalnya kejadian kayak gitu gue mikirnya juga pasti habis nih rumah. Kan di rumah lu juga ada PS, ada TV, iya, gitu kan, yang di luar kan? Iya benar, posisinya di luar waktu itu. Jadi balik lagi tadi tuh gue bangun kan, lu tahu sendiri kan kalau kita bangun yang maghrib atau perasaan tuh mulai gak enak. Gak enak, emang gak enak banget. Okay. Ya kayak gitu kan, hampa kayak gitu kerasanya kan. Jadi gue bangun,
Gue hidupin lah semua lampu nih, gue tutup pintu, gue mandi. Gue mandi, gue chat lah teman gue, Repki. Jam berapa kesini gue bilang kan. Terus dibalas sama dia. Ini bentar lagi mau TW katanya. Ini mau TW katanya kan. Kalau gue nggak salah dia diantar bokapnya malam itu. Kalau gue nggak salah ya. Oke. Gue lupa tuh. Dia nyampe rumah, assalamualaikum tang katanya. Salam gue bilang kan. Gue buka nih. Udah gue buka, dia masuk kamar gue juga di kamar. Gue cerita awalnya kan. Terus nggak lama gue buka chat nih BBM. Ada teman gue bilang gini, apa sih tang katanya, dia bilang gitu. Ada teman gue cewek namanya Rahmi. Ya. Mantan lu juga? Enggak, itu teman gue. Oh, teman okay. Gue dari SD itu. Oke. Ya. Jadi dia kalau kejadiannya, kalau gue nggak salah ya, gue lupa nih, dia balas ngechat gue tuh kayak di BBM, apa sih tang kayak gitu. Gue bingung, apa ya, kenapa, gue bilang kan, maksudnya Mi, gue bilang gitu kan, maksudnya kayak gimana Mi, gue bilang kan. Terus dia bilang, lah lu katanya kan, lu nge-BBM gue kayak gini katanya kan. BBM apa, gue bilang kan. Lah tadi kan, ini lo hapus semua katanya kan. Terus gue scroll dong sampai ke atas, dan ternyata bener itu kayak ada isi chat lu sama Rahmi ya. Iya, dan bener di situ pas gue scroll pesannya udah ketarik semua. Iya. Oh itu jam chatnya itu pas lu tidur ya? Pas gua tidur. Dari rentang lu tidur itu ya chatnya tuh? Itu setengah, mungkin kalau gua nggak salah 6:30 ya. 6:30 itu chatnya itu. Jam 6:30 apa jam 6 gitu. Jam maghrib lah kalau gua nggak salah. Jadi di chat itu udah dihapus semua. Gue bilang, emang gua ngomong apaan? Nah kebetulan si teman gua ini screenshot salah satu chatnya, isinya kayak gini. Jadi teman gue itu kayak upload foto gitu di BBM-nya kan. Terus gue bilang, lo komen gitu ya? Iya, si setan bangsat nih tadi ngomen, kenapa nggak pakai alas jilbab? Dibalasnya gitu. Terus si teman gue balas dong, hehe gitu, lupa kayak gitu. Lain kali pakai tang kayak gitu. Nah dia mungkin karena gue aneh kayak gitu, gue ngomong kayak gitu kan, karena gue nggak pernah kayak gitu kan, chatan sama dia kayak ngomongin hal-hal kayak gitu, di screenshot lah sama dia. Itu yang itu. Nah tapi setelahnya itu ada lagi dia ngomong. Ada lagi jaringan banyak lah ya. Okay. Kalau nggak, dia seingat dia bilang lain kali yang dari chat guanya ya, lain kali pakai ya kayak gitu, nggak enak lihat orang. Digituin kayak dimarahin gitu ya? Iya, kayak dimarahin gitu. Terus udah di-unsend semua lah, Pas gue scroll tuh apaan nih? Gue bilang, Mi, sumpah itu bukan gua anjir. Gue bilang kan, gue tidur ini baru bangun 7:30. Nah gue kaget dengan itu kan, gue belum selesai tuh kagetnya. Gue buka lagi nih chat teman gue sama chat teman gue yang si Repki ini tadi, yang udah ada di rumah nih nginep. Ternyata lu tau nggak? Gue chat dia jam 4:30 kan, sebelum tidur itu. Oke. Dan gue chat dia lagi itu sekitar pas gue udah bangun, jam 7:30 lewat lah berarti kan. Gue selesai mandi, tiba-tiba dia udah di rumah juga kan. Nah itu chat sekitar 5:30. Dan isinya tahu nggak? Jadi nggak pantai gitu. Nginap di rumah Ambo. Dia chat itu. Dan di situ chatnya kagak ditarik dong. Yang sama Repki nggak ditarik ya? Nggak ditarik. Repki cuma balas jadi tang katanya. Jadi tang katanya. Tapi nggak dibalas lagi. Nah itu yang sama Repki nggak ditarik. Tuh gue pengen cerita sama Repki malam itu. Tapi gue ngelihat si Repki juga orangnya penakut kan ya. Daripada dia balik, gue mikirnya gue takut si Repki balik ke rumahnya kayak gitu. Gak mau dong gue sendirian di rumah ini, benar-benar kayak anjir horor nih malam gue. Cuma posisinya cuma lu berdua sama Repki ya? Iya, dia bilang. Jadi gue bilang udah tidur aja lah. Gue dalam hati mikir juga, ini orang bukan, Repki bukan kayak gitu. Gue selalu megang HP gue nih. Kamar gue nih
sengaja nggak gue kunci. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada notif kan ada dari Revki misalnya. Dari Revki bilang, "Tang, gue nggak jadi nginap." Iya, gue nggak jadi nginap, misalnya nggak disuruh bokap gitu kan, anjing ini siapa gitu kan. Gue udah siap-siap lari itu. Makanya gue gue nggak kunci pintu kamar. Itu menurut gue serem banget sumpah. Itu kejadian gue. Kejadian horor yang pernah lo alamin lah gitu. Iya, sebenarnya masih banyak lagi yang serem-serem, tapi menurut gue itu yang paling seram. Gitu. Ya emang bener sih, kayak vibes-nya kayak yang cerita-cerita UI gitu ya. Yang kayak kata dosennya ini udah tahu ya gitu. Iya, kayak gitu kayak di kampus-kampus luar kayak gitu yang kayak kamu apa ya, udah tahu apa udah apa gitu kan. Ada kan yang ngomong kayak gitu, yang viral dulu kayak gitu kan. Nah, itu kejadian juga tuh. Iya, satu lagi ada kejadian gaib kayak gitu juga waktu gua ngekos, waktu selama gua kuliah kemarin. Itu sama gaib juga kayak gitu. Jadi posisinya kayak gue itu ngekos, kosan itu kayak rumah, bentuknya rumah. Jadi ada teras, ada dapurnya. Jadi yang ada kamarnya 3. Oke. Ada kamar 3. Nah yang kamar 2 ini satu jejer kayak gitu. Nah yang kamar satunya lagi di depan sedepanan sama berseberangan sama kamar yang satu ini. Jadi kayak gini mesti ini kamar, ini kamar kayak gitu. Di sini ruang tamu, pintu depan, pintu masuk kan. Jadi gue inget banget gue keluar nih. Jam berapa ya? Sekitar jam 6 gitu, jam 6 kurang lah kayak gitu kan. Gue keluar. Itu yang ngisi kosan itu dari 3 kamar itu 2 keisi. Gua sama teman gua, kebetulan teman gua itu juga dari Bengkulu. Oke. Jadi kita udah akrab dong kayak gitu kan. Gue bilang, gue ketok nih, "Bang," gue bilang kan, ntar malam apa? Terbalik. Tolong kan? Cek dulu lah itunya, Pak. Cek audionya dulu. Oke, kamu cek dulu. Oke. Cek bentar. Cek. Beda jalan diulang lagi. Ikhlas sejam. Masih ya, Mas. Oke, next. Ikhlas sejam menit ya. Belum main potong-potong deh. Iya. Kan banyak dipotong juga lah. Oke, lanjut. Langsung aja tadi sampai Bang. Jadi itu gue keluar kamar kan, gue ketok pintu teman gue itu, gue bilang, "Bang," gue bilang kan, "ntar malam cari makan nggak?" katanya. Dijawab sama dia. Iya, gue ditanya, "ntar cari makan," katanya. Oke. Oh ya udah, ntar ajak gue ya, gue bilang gitu. Gue bilang gitu kan. Oke, katanya kan. Nah, gue inget banget nih, gue dari kamarnya dia itu langsung duduk di teras. Jadi kayak kalau misalnya kalaupun ada orang yang lewat, itu harus ngelewatin gue dulu. Oke. Gue pasti tahu kalau ada orang lewat. Benar. Jadi gue duduk di teras, gue benar-benar nggak ada aktivitas ke kamar atau kemana yang bikin apa? Kayak ada celah gitu, ngasih space, kayak ngasih celah kayak gitu biar orang lain lewat kayak gitu. Yang nggak kayak kelewat sama lu gitu ya. Iya. Jadi gue dari kamarnya dia udah ngomong itu, gue duduk di teras. Tiba-tiba nih nggak lama, 15 menit apa 10 menit kemudian dia datang nih dari luar. Pakai baju batik, masih pakai sepatu, celana bahan kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Aduh, capek banget," katanya. "Assalamualaikum," katanya kan. "Dari mana, Bang?" gue bilang kan. "Ini," gitu ya, "baru balik dari acara kampus," gitu ya kan. "Acara apaan?" "Ada nih acara fakultas," gitu kan. "Baru balik banget," gitu ya. "Iya," katanya. "Oh," bilang kan. Di kamar nggak ada orang, nggak ada, karena gue mikirnya apa emaknya, temennya atau siapa ya, apa temennya apa emaknya, nyokapnya dari Bengkulu tuh sering juga ke ngunjungin kayak gitu kan. Tapi kan kalau emaknya pasti suara cewek dong. Suara cewek, bener, nggak mungkin suara cowok. Iya, kalau temannya dia jarang sih bawa teman ke kosan kayak gitu. Terus gue mikir,
nggak ada orang bang, nggak ada. Terus gue anjir siapa itu tadi anjing, gue bilang kan, yang ngejawab tadi siapa, gue bilang. Terus ya udah, gue dari situ mau maghrib juga kan, gue masuk kamar, gue hidupin lampu, terus gue tiduran tuh. Gue yang harus mau cari makan, gak mau gue cari. Nggak jadi ya. Tahu nggak, tiba-tiba jam 7:30 ada yang ngetok pintu gue. Tapi gue sih yakin itu abang itu orangnya nyata. Tapi karena gue masih udah ke bawah ya, udah ke bawah suka sana tadi, gue bilang, dia ngetok, Tang, mau cari makan nggak? Abang mau cari makan? Nggak bang, gue bilang kan, duluan aja, gue bilang kan. Lu takutnya bukan orang. Iya, gitu gue kan? takutnya bukan si abang itu, gue bilang kan, enggak lah anjing, gue bilang kan, bukan orang, gue bilang kan. Dan gue tidur aja tuh. Udah itu gue takut banget tuh. Nggak lama dari itu dia pindah. Terus setelah itu nggak ada lagi sih kejadian-kejadian di kosan. Oh, kejadian-kejadian di kosan ya. Nggak ada, cuman itu doang sih. Ya gitulah ya guys ya, pokoknya ya apa ya, kalau kayak ya mau percaya nggak percaya gitu kan, emang kejadian iya sih, gitu memang kan. ada kejadian kayak gitu. Mau percaya nggak percaya emang ada kejadian-kejadian kayak gitu, dan sekalipun lo nggak percaya juga ya nggak usah ngeremehin lah ya. Iya, kira-kira kan cukup gitu diam ya. aja gitu. Diam aja gitu. Diam aja. Sekali. Siapa tahu belum waktunya lu Iya, benar banget. Kalau udah ngalamin kan takut sendiri ntar. Ya intinya mungkin kayak kalau kita nemu hal-hal kayak gitu kan datang rasa takut gitu kan. Iya. Ya cuman ya jangan sampai kebawa sama rasa takut itu juga gitu kan. Kita Iya, bisa harusnya kayak ngendaliin. gitu, tapi gue orangnya nggak kayak gitu. Gue penakut banget sumpah. Iya benar. Sampai ke WC aja minta temenin gitu. Iya, kayak gitu. Gue orangnya benar-benar penakut. Gue jujur aja, walaupun badan gue gede kayak gini, gue orangnya penakut banget. Yang masalah setan kayak gitu. Setan kayak gitu gue benar-benar penakut. Gue mau kalau pakai motor keluar malam-malam kayak gitu, kata nyetir sendirian kayak gitu kan. Gue yang gue takut bukan begal ya, bukan begal itu, tapi kayak setan gitu, tiba-tiba di pinggir, tiba-tiba dia di belakang gue gitu, di spion gue ngeliatin kan, anjir gue bilang kan, nggak bisa ngebayangin gue kayak gitu. Itu yang gue takutin. Ya tapi kan apapun itu setiap orang pasti punya ketakutan tersendiri ya, kan. Ya kan. Ya gitu, kita semua penakut kok, cuma beda hal-hal yang kita takutin aja. Iya benar. Ya mungkin gitu aja ya guys ya, obrolan kita sama Bintang. Oke. Kali ini udah banyak sih yang kita sharing-sharing, mungkin kapan-kapan Bintang bisa main kesini lagi. Okay. Tapi sebelum ini sebelum selesai kita mungkin mau nyoba main obrolan kita. Apa tuh? Ini apa nih, games ya? Games sih kayak ya, cuma ada isi pertanyaan-pertanyaan. Oh, ada pertanyaan-pertanyaan. Jawab. Ya boleh. Pengen mana nih? Yang hal random aja mungkin ya. Coba ini apa? Ya kali ini persahabatan. Atau kita coba dua-duanya aja gitu ya. Iya, gitu kayak ambil berapa. Ganti-gantian aja gitu iya. ya. Oke, jadi guys ya, kita udah punya 2 kartu di sini. Apa tuh? Jadi nanti kita bakal ini permainannya satu ambil pertanyaan bebas lah ya. Nanti lu nanya gue nanya lu gitu aja. Oke. Beberapa pertanyaan simpel aja. Oke, yang pertama obrolan kita buat Bintang. Oh, apa yang bakal kamu lakuin kalau ternyata besok itu hari terakhir kamu hidup? Pertanyaannya langsung deep gitu ya. Langsung deep gitu ya. Apa tuh deep? Apa yang bakal lu lakuin kalau besok hari terakhir lu hidup? Hari terakhir gue hidup ya. Normalnya nih ya, semua orang juga pasti bakal minta maaf ke orang tua gitu kan, ke teman-teman gitu. Kalau itu pasti gue lakuin ya kayak gitu kan. Tapi yang pasti bakal gue lakuin kalau memang besok hari terakhir gue hidup, hari ini gue bakal kritik pemerintah sehabis-habisnya. Karena buat apa lagi, kalau memang gue hilang, ya udah besok gue bakal mati dong. Bener, setuju. Iya. Bener. Jadi kalau hilang ya kepala nggak emang besok lu mati gitu ya. Kalau sekarang kan ya udah kita tahan. Oke. Itu kan seandainya. Tapi kan susah dong kalau misalnya gitu kan, nanti kan ditahan tuh. Iya benar. Nggak ada statement kayak gitu gue. Oke, next. Oke, next. Udah takut Anda ya? Takut aja.
Enggak tahu ya, hawa-hawanya agak Oke, gue lagi ya? Boleh, bebas, mau yang hijau, mau yang biru. Nih, apa kebiasaan terjorok yang sering kamu lakuin? Kebiasaan terjorok. Apa dong ya? Apa tuh? Kebiasaan terjorok. Kebiasaan terjorok. Ini maksudnya jorok gimana nih? Terserah. Jorok yang kotor atau jorok yang nggak kotor? Apapun nih? itu. Terserah lu mau kategorinya gimana. Sebenarnya gue kebiasaan paling jorok gue yang kayak hampir di setiap tempat. Iya, gue kayak sering ngupil aja gitu kan. Ngupil kayak manusiawi lah, bukan jorok. Jorok dong. Masa lu depan teman-teman lu lagi ngobrol kayak gini menggali emas gitu kan. Ya mungkin ya gitu. Tapi kan sini pertanyaannya, lu nggak usah mancing, San. Jadi itu aja lah. Nah, Cuma itu aja lah, ngupil aja lah. Benar. Oke. Yang hijau dulu nih. Obrolan kita buat bintang. Siapa kira-kira yang ada niat PDKT melalui game ini? Pas kali ya, kan nggak bisa. Iya bangsat, masa gue mau PDKT sama lu. Oke, sama aja. Ini kayak yang harus main sama. Mau rame-rame ya? Buat rame-rame. Nih, momen memalukan apa yang pernah lu upload ke sosmed? Apa? Momen memalukan apa yang pernah lu upload ke sosmed? Momen memalukan. Kayaknya nggak ada deh. Karena gue menyeleksi dulu kalau gue mau upload. Oh, gitu ya. Nggak tahu kalau teman-teman gue ya. Kalau gue sih pasti kita mau foto, mau video kita pasti ngeliat dulu dong, kita ganteng. Dipilih-pilih dulu ya. Iya kan. Kalau menurut gue momennya nggak ada sih yang memalukan gue itu upload di sosmed dan lain-lain. Oke. Gue lagi ya. Aman berarti pertanyaan gue tadi. Siapa teman kamu yang nggak mau ngalah dan pengen menang sendiri? Yang nggak mau ngalah dan pengen menang sendiri. Waduh, ini pertanyaan bangsa. Temen gue yang nggak mau ngalah. Iya. Dan selalu pengen menang sendiri. Tenang aja, ini kan terikat nanti di sensor. Aduh. Ini merusak pertemanan ini. Nggak apa-apa. Biar dia sadar. Aduh. Nggak bisa guys, ini nggak bisa guys. Apa lu Dit? Adit ketawa di balik layar guys ya. Aku tahu lah kayak siapa ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak ada sih, bukan nggak ada temen gue kayak gitu guys. Temen gue tuh kayak ya orang-orangnya ramah, rajin menabung. Oke, gitu. Sangat aman ya. Aman sekali jawaban saya. Sangat aman. Oke. Nah, kalau kamu ngelihat teman kamu nyelakain orang, kamu bakal lapor atau pura-pura nggak tahu? Nyelakain orang lain ya? Oh, Gue bakal lapor. Oke. Kenapa? Karena gue nggak termasuk orang yang nggak ngedukung apa? Ya kan nyelakain itu kan kayak sama kayak buat orang lain menderita. Benar banget. Apapun itu, baik kayak dia sengaja buat jebakan atau apa biar dia jatuh atau apa. Karena gue orang yang pas kecilnya orang-orang terbuli, jadi gue ngelihat orang yang kayak itu, walaupun yang itu ngelakuinnya teman lu sendiri, ya gue itu bakal lu lapor. Bukan minimal lu yang tanganin gitu ya. Iya, pilihannya sekarang kan lapor atau diam kan. Tapi kalau nggak ada pilihan itu, gue lebih baik marahin teman gue itu. Ngapain gue kayak gitu ya, gitu bener, kan. Bener. Minimal pasti lu tindak sendiri iya. lah ya, temen lu ya. Yang pasti gue nggak dia. Nggak biarin iya, gitu ya. Nggak biarin itu terjadi gitu. Oke. Oke, terakhir nih, Din. Terakhir. Gue lagi kali ya. Hal apa saja yang bisa bikin kamu terangsang? Sangat sudah menjalur ke hal-hal seks ya. Nih sangat sebenarnya. Pertanyaan buat gue bangsat semua, Cok. Sebenarnya ini sangat asik untuk dibahas. Iya sih, sangat asik buat dibahas ya.
Apa tadi pertanyaannya? Hal apa saja yang bisa bikin lu terangsang? Bangsat. Harus dijawab, Cok. Kayaknya harus ya. Apa aja kalau menurut lu? Apa aja ya? Gue salah satu orang yang nggak mudah terangsang sih sebenarnya. Terus? Itu nggak menjawab pertanyaan lo. Ini bang bangsa nih. Ini karena gue harus jawab aja ya guys ya. Ini karena gue harus jawab aja kayak. Ya maksud gue Ya, siapa maksud gue- orangnya gitu. Enggak. Memang ada kayak yang cewek tuh pakai kayak gitu ya. Langsung sange gitu ya. Ya enggak sange sih, kayak ya membuat gue tertarik aja gitu ya. Benar. Membuat gue tertarik aja deh. Bagi Wah, gitu. kalian cewek-cewek hati-hati sih kalau sama Ipa. Itu berpengaruh buat rangsangan tubuh dia. Ini karena gue harus jawab aja gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, kayak gitu aja ya guys ya. Thank you Bintang udah main ke Batu Oke, lagi. sama-sama. Mungkin lain kali kita ketemu. bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahas Siap, yang lain. siap. Mungkin kita sex education atau segala macam. Oh gitu itu topik yang sangat ya. menarik Topik untuk yang dibahas. menarik untuk bahas. Mungkin lain kali kita bisa bahas sex education gitu ya. Oke boleh. Oke, boleh. dan hal-hal lain lah gitu ya. Iya, benar. Oke, semoga kalian enjoy videonya guys. Gue Valdi dan Bintang pamit dan see you next time. Bye bye.